Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan petugas KPPS di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terpaksa mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan. 5 petugas KPPS bahkan dirujuk ke rumah sakit. Sebanyak 78 petugas KPPS di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terpaksa mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan. 5 petugas diantaranya bahkan dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas untuk menjalani rawat inap. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang berlangsung cukup lama berdampak pada kondisi kesehatan para petugas KPPS yang menurun. Para petugas maksud kami mayoritas mengalami pusing dan sakit kepala akibat aktivitas yang berlebihan serta kurangnya istirahat. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, pihak puskesmas mendatangi langsung para petugas KPPS di setiap TPS untuk memeriksa kondisi tubuh petugas. Hingga Kamis sore, kondisi kesehatan sejumlah petugas KPPS telah membaik. Namun, jumlah pasien diprediksi terus bertambah mengingat proses penghitungan suara masih berlanjut. Petugas pemilihan umum masih mendata terkait jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebagai petugas penyelenggara pemilu 2024. Meski jumlah petugas yang meninggal dunia tidak sebanyak pemilu 2019, namun berdasarkan aturan yang ditetapkan, anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas berhak menerima dana santunan sebesar Rp46 juta di luar honor sebagai petugas penyelenggara pemilu. Dan kalau kita bicara tentang badan ad hoc yang wafat, khususnya KPPS, ya, itu kita harus bedakan. Yang pertama pra pemungutan, sebelum pemungutan, terus yang kedua hari H, hari pemungutan suara, yang ketiga pasca pemungutan suara. Nah, nanti datanya itu akan dirilis oleh KPU. Memungkinkan untuk perubahan undang-undang. Kami sudah merancang 2 panel penghitungan suara di TPS. Ada panel A untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu DPD. Ada panel B untuk pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan ini bergerak melaksanakan penghitungannya secara simultan. Petugas yang wafat gitu kan nanti ada santunan Santunan akan disiapkan berdasarkan putusan Menteri Keuangan. Pemirsa, tak ada alasan untuk tidak menyuarakan hak pilih dalam pemilu. Seperti di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang lansia penderita stroke bersikeras ingin memberikan suaranya dalam pemilu kali ini. Alhasil petugas kepolisian harus menggotongnya dari rumah hingga ke bilik suara. Dengan digotong personil Satuan Sabara Polresta Palangkaraya, Rameli Munik akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1 km menggunakan mobil, lansia berusia 60 tahun ini pun sampai di TPS 08, Jalan Anggrek RW 04 RW 01 Kelurahan Kereng Bangkira, Palangkaraya. Meski menderita stroke dan memiliki keterbatasan dalam bergerak, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk mencoblos di bilik suara. Setelah keinginannya mencoblos di TPS terkabulkan, lansia ini kemudian kembali dibantu petugas pulang menuju kediamannya. Meski terendam banjir 50 cm, pencoblosan tetap berlangsung di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menggunakan rumah warga. Tempat pemungutan suara yang semula telah disiapkan terendam banjir. Sebuah rumah warga yang berada di sebelah tempat pemungutan suara atau TPS ini terpaksa digunakan untuk pencoblosan di Jalan Dharma Wanita Cengkareng, Jakarta Barat. Pasalnya tempat pemungutan suara yang telah disiapkan terendam banjir setinggi 50 cm. Bahkan ada 2 lokasi TPS yang terendam banjir, yakni TPS 03 dan TPS 04. Ketua RT sempat mengatakan agar pesta demokrasi bisa tetap berjalan, para panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS terpaksa meminjam rumah warga untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Karena kondisi yang tidak memungkinkan dan melihat kenyataannya, ini alam telah memanggil dengan kondisi air yang sangat tinggi dan makin naik.
Jadi ada 2 TPS, TPS 03 dan P04. Yang sementara kami jadikan satu. Apabila ini sudah surut, mungkin kembali seperti semula kondisinya. Tapi kalau misalnya masih begini, mau nggak mau kita sampai akhir. Banjir di wilayah Cakung, Jakarta Timur Rabu pagi juga mengganggu pemungutan suara di sejumlah TPS. 2 TPS yaitu TPS 158 dan TPS 160 terpaksa dipindah ke rumah warga lantaran ketinggian banjir mencapai 75 cm. TPS darurat juga baru bisa dibuka pukul 8.30 atau 1,5 jam dari jadwal seharusnya. Sementara itu di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat sebanyak 9 TPS menggelar pemungutan suara meski terkepung banjir setinggi 60 cm. Petugas KPPS membawa bilik dan kotak suara dengan ditutup plastik saat membawa ke dalam TPS. Meski banyak kendala saat persiapan pembukaan TPS, pemungutan suara tetap berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan ulang akibat banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada hari pencoblosan pemilu 2024 menyebabkan seluruh logistik pemilu di RW 08 Sunterjaya rusak imbas rembesan air di gudang. 12 tempat pemungutan suara di Sunterjaya, Jakarta Utara terpaksa harus melaksanakan pencoblosan ulang pemilu 2024. Hujan deras yang mengguyur Jakarta tepat di hari pencoblosan menyebabkan seluruh logistik pemilu di RW 08 Sunterjaya rusak, imbas rembesan air di gudang. Seluruh logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir kembali ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara. Sekitar 3.500 warga terpaksa harus menunda hak pilih mereka. Ketua RW 08, Roy Andrian, mengatakan kejadian tersebut di luar petugas KPPS. Seluruh persiapan dilakukan secara matang, namun bencana alam tentu sulit dielakkan. Nah, ketika pukul 5.45 kita buka pintu itu, ternyata di dalam ruangan itu sudah terdapat genangan air setinggi kurang lebih 10 cm. Di mana genangan itu ternyata menembus kotak suara yang sudah terbungkus plastik. Nah, secara paralel, saya selaku Ketua RW melaporkan kejadian tersebut itu kepada PPS Sunterjaya. Sambil kita memindahkan kotak suara itu ke halaman depan sini. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang mengatur mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara menyebutkan pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara. Dari Jakarta, Disti Arifa dan Yudi Permana melaporkan.